Selamat sore anak-anak. Jumpa lagi Kak Wati. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sore hari ini. Baik-baik kalian? Pasti baik lah. Kasih jempol ya, Kak Wati kasih jempol. Kalian hebat, kalian sehat, kalian kuat. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan pimpin supaya Tuhan berkati ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kami, yang memelihara kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama, kami beribadah dan kami ingin menyenangkan Tuhan. Kami ingin bersukacita di dalam Tuhan. Kami ingin juga dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati kami. Kami siap beribadah. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Nah, Nana kita nyanyikan satu pujian. Kalian sering kali nyanyikan Jalan serta Yesus. Ingat lagu itu ya? Oke, kita nyanyikan pujian ini. Tapi kalian sambil berdiri. Lagu ini kan ada gerakan ya. Oke, ini dia lagunya. Sip. Oke, jalan serta Yesus. Selamanya berjalan bersama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau kalian berjalan bersama Tuhan. Tuhan mau kalian mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu pujian tadi berkata jalan serta Yesus. Nah, bagaimana kalian tahu jalan kehendak Tuhan? Yalah. Kalau tidak baca firman Tuhan. Lagu yang kedua ini berkata apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tumbuh. Kalau kamu mau diberkati, kamu bertumbuh, lagu ini akan memberkati kalian. Yes, kita nyanyikan sama-sama ya pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari.
sudah katakan baca firman Tuhan, doa tiap hari. Itu kewajiban anak-anak Tuhan. Kalian harus baca firman Tuhan. Kalian sudah bisa baca. Yang belum baca, minta kakaknya, minta mama, minta papa bacain ya. Karena firman Tuhan itu sangat penting, berarti. Karena firman itu yang menuntun, mengajar, yang membawa kamu untuk lebih mengenal Tuhan, lebih lagi ikut apa yang Tuhan mau. Kamu bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau ya. Nah, hari ini Kawati boleh tanya ya. Minggu lalu ayat hafalannya kalian hebat. Kawati mau kasih jempol buat kalian yang kirim video, kirim foto, kirim suara mengenai ayat hafalan. Kawati kasih jempol. Jempolnya bukan 1, 2. Keren kalian semua ya, hebat. Kawati mau bilang anak-anak Tuhan memang hebat, bangga Kawati. Karena kalian apa? Belajar dan menghafal firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dihafal. Kenapa? Kadang kita suka lupa, tapi firman gak pernah lupa. Jadi sekarang kadang Tuhan bilang apa? Jangan takut. Nah, pas kita lagi ketakutan, kita ingat firman. Firman katakan, jangan takut. Itu firman Tuhan. Jadi Kak Fatima bilang, kalian top, keren. Habis, yes. Nah, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Siapa yang siap, semua pasti siap ya. Firman Tuhan. Dan siapkan Alkitab kalian. Siapkan Alkitab di depan kalian dan kita mau baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini Kawati ingin dan Kawati sangat percaya bahwa hari ini lagi Tuhan akan memberkati kalian dan Kawati sama-sama. Sekali lagi kita berdoa untuk firman ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berkati karena kami haus, kami rindu firman Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yes. Kita buka di Alkitab minggu lalu tentang masih tetap hakim-hakim. Nah hari ini juga masih tetap hakim-hakim. Kitab hakim-hakim pasal yang ke-11, sekarang 11. Oke, buka Alkitabnya. Hakim-hakim pasal yang ke-11. Ayat pertama, perhatikan ayat pertama dulu ya. Ayat pertama, sudah? Hakim-hakim perjanjian lama atau baru? Pasti perjanjian lama. Ya, hakim-hakim. Nah, kalian harus buka di dalam hakim-hakim itu. Di dalam ayat 1 katakan, coba perhatikan. Ya, ayat 1 berkata apa di situ? Adapun Yefta, ya, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, pertanyaan Kawati buat kalian. Kalian pernah gak dengar ada istilah ataupun di sekolah berkata begini? Pasti adalah bapak guru, ibu guru kalian berkata begini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para titik-titik. Apa coba? Dengar baik-baik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para titik-titik. Jawabannya adalah para pahlawan. Wah, bulan Agustus kemarin ya, kita tanggal 17 setiap tahun bangsa Indonesia merayakan apa? 17 Agustus itu hari proklamasi, hari kemerdekaan. Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum bangsa Indonesia merdeka, para pejuang, tahu nggak? Para pejuang itu berusaha untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan, dari Belanda, dari Jepang, dan banyak para pahlawan, banyak orang-orang yang membela bangsa ini sehingga mereka
sampai mereka bela mati-matian dan ada banyak yang meninggal. Nah, kalau Kak Wati boleh tanya, pernah nggak kalian di sekolah dengar pahlawan nasional? Ingat nggak pahlawan nasional? Ada pangeran apa coba? Ada Pangeran Diponegoro. Terus ada juga namanya Jenderal apa? Jenderal Sudirman. Terus ada juga Bapak Proklamator, dia seorang pahlawan loh. Karena dia yang berkata merdeka untuk bangsa ini. Yaitu Bapak Presiden yang pertama, yaitu Pak Soekarno. Nah, anak-anak tahu ya, jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Nah, hari ini dikatakan firman Tuhan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Coba pahlawan siapa kamu? Kalau di Alkitab kamu pasti diingat deh, banyak pahlawan-pahlawan yang mereka maju berperang. Kalau Kawati bilang Yosua, ingat nggak? Bangsa Israel itu dibawa oleh Yosua keluar masuk di tanah perjanjian bersama siapa? Yang umurnya sampai 87 tahun. Ingat ya Kak? Kaleb. Itu pahlawan loh. Kenapa? Karena mereka berjuang membawa jasanya. Mereka berjuang tidak dibayar. Tapi mereka berjuang untuk apa? Membawa bangsanya masuk di tanah perjanjian. Membebaskan diri dari apa? Dari tekanan bangsa Mesir, orang-orang Mesir, kerajaan Mesir. Dan hari ini dikatakan Kaleb itu adalah seorang yang dinamakan pahlawan gagah perkasa. Firman Tuhan katakan begitu. Tapi ada kata tetapi, dengar baik-baik. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Wow. Adik-adik, teman-teman di rumah, firman Tuhan gak ditutupin. Firman Tuhan menjelaskan sekali bahwa ada seorang yang bernama Yefta. Yefta ini adalah orang yang hidup, yaitu orang di tengah-tengah masyarakat ataupun suku Ibrani saat itu. Dan Yefta ini adalah dia seorang anak laki-laki yang tinggal di lingkungan keluarga papanya, tetapi mamahnya adalah perempuan yang tidak baik. Kenapa? Karena wanita itu tidak baik. Dibilangnya wanita tidak baik, wanita sundal yang menjualkan dirinya. Sehingga Yefta lahir di tengah-tengah yang mamanya dengan keadaan seperti itu. Kasihan ya. Tapi lihat baik-baik ya. Dengar firman Tuhan hari ini. Bahwa dikatakan bahwa Yefta tidak merasa sesuatu yang sedih, tetapi dia tinggal dengan keluarga di lingkungan orang-orang situ. Pada suatu hari Yeftanya sudah umur besar, sekitar umur 17 tahun dia tinggal dengan keluarga papahnya, walaupun dia tidak punya mamah yang sah, mamah resmi, karena mamahnya adalah perempuan, dikatakan perempuan tadi tidak baik ya. Tapi dia tinggal karena dia tinggal dengan orang tuanya, karena bagi orang Israel anak laki-laki itu kalaupun dia punya mamahnya bukan dari istri yang sah, tetap anaknya diakuin karena dia membawa nama baik papahnya. Sehingga Yefta ada di lingkungan keluarga, papahnya ada di situ. Tapi satu hari anak-anak dari istri yang sah dari papahnya, yaitu anak-anaknya, mereka mengusir Yefta dari keluarga situ, dari lingkungan itu. Kenapa mereka usir Yefta?
Dengar adik-adik. Mereka usir karena apa? Mereka tidak mau nanti harta warisan papanya jatuh juga kepada Yefta. Yefta jangan kebagian harta warisan. Sehingga mereka usir, mereka hina. Kau anak perempuan gak benar. Kau mamamu orang gak benar. Pergi sana keluar. Kami tidak ngaku. Kamu anak haram. Tahu ya. Anak-anak tahu ya kata itu ya. Bahwa anak yang tidak diakuin oleh anak yang gak ada papahnya, anak yang tidak dianggap tidak baik, lahirnya tidak baik karena mamahnya tidak baik ataupun papahnya tidak nikah secara sah, tidak nikah secara baik-baik. Jadi keluarga dari papa, anak-anak dari papanya, yaitu anak-anak dari istrinya yang sah, yang hidup di tengah-tengah dia dengan mereka usir. Kenapa? Karena Yefta dibilang takutnya mereka Yefta akan minta warisan dari papahnya. Weh teman-teman, anak-anak di rumah, Yefta sakit hati, Yefta sedih, Yefta lari, dia pergi. Dia pikir, dia bilang, wah emangnya saya mau pengen warisan? Enggak, dia lari teman-teman. Dia pergi karena mereka usir, keluar dari kota ini, dari kampung ini. Jangan ada di sini. Kamu bukan anak baik dari perempuan yang baik. Pergi katanya. Jadi Yefta lari. Dia pergi dan dia lari. Nah anak-anak waktu dia lari, dia pergi ke daerah Tanah Tod namanya. Daerah itu ada penduduknya, tetapi penduduk di situ adalah orang-orang yang perampok, penyamun, pokoknya penjahat semua ada di situ. Yefta tidak lari ke tempat lain, tapi dia lari ke tempat itu dan dia tinggal di situ. Dia bergaul sama orang-orang di situ, dia hidup di situ, dia ikut cara mereka. Wah, Yefta jadi seorang penjahat. Hidup mereka pergi rampok kalau di jalan, mereka ambil barang-barang orang. Jadi tempat itu disebut Tanah Tod karena tempat orang-orang para penyamun, perampok, penjahat semua ada di situ. Yefta hidup di situ, Yefta dididik, Yefta belajar, Yefta pokoknya ikutin cara hidup mereka. Dan akhirnya Yefta jadi pemimpin perampok. Jadi seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di situ. Dia dipuja, dia diangkat sebagai seorang pemimpin, padahal pemimpinnya pemimpin penjahat. Kasihan ya. Dia hidup di situ dan dia jadi orang yang tidak baik, orang yang jahat. Nah, anak-anak, pada suatu hari bangsa Israel mereka sedang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Bani Amon, orang-orang itu akan menyerang bangsa itu. Mereka sudah atur, bikin pasukan, atur semua. Mereka akan serang bangsa itu. Ketakutan bangsa Israel. Lalu para orang-orang tua semua, para pemimpin yang udah opung-opung, yang sudah tua, yang gak bisa berperang. Mereka berkumpul, lalu mereka berunding. Apa yang mereka omongin? Apa yang mereka bicarakan? Mereka bilang, kita harus cari seorang pemimpin. Pemimpin yang mengatur berperang. Karena sudah tidak ada lagi pemimpin di kita. Kalau nanti bangsa itu datang menyerang kita, bangsa itu nanti menyerang kita, lalu kita akan kalah. Karena gak ada yang memimpin bangsa kita lagi. Tidak ada yang memimpin peperangan ini. Lalu bangsa itu ataupun orang-orang tua itu, ya bangsa itu tapi yang diwakili oleh orang-orang tua, itu mereka berunding. Mereka bilang begini,
bagaimana kalau kita panggil Yefta? Ada yang setuju. Kita panggil dia, kan dia keluarga kita. Dia orang Israel, ya. Dia suku-suku dari kita. Gimana kalau kita panggil? Ada yang nggak setuju, karena apa? Mereka bilang, itu kan pemimpin penjahat. Masa kita angkat? Tapi mereka akhirnya berunding. Mereka sepakat. Mereka bilang begini, yuk kalau gitu kita datengin Yefta di Tanah Tod. Kita bujuk dia. Kita bawa dia, kita minta dia jadi pemimpin pasukan untuk berperang melawan musuh-musuh yang menyerang bangsa Israel. Lalu mereka sepakat, mereka pergi. Pergi kemana? Menemui Yefta di Tanah Tod tadi. Nah, ketemulah Yefta. Lalu Yefta bilang, mau ngapain kalian ke sini? Yefta kan marah karena sakit hati kan, pernah diusir oleh keluarga, oleh keturunan atau ke bangsa itu. Lalu mereka bilang apa, dari suku-suku itu mereka usir. Jadi dia bilang, mau ngapain di sini? Yefta kan udah jadi pemimpin, sekalipun pemimpin penjahat, tapi dia disegani, dia dihormati oleh penjahat-penjahat. Tapinya dia bilang, ngapain? Untuk apa? Bapak-bapak kesini. Bapak-bapak bilang, aduh, minta tolonglah. Kami ada kesusahan katanya. Apa yang susah katanya? Itu mereka Bani raja itu mau menyerang kami. Kami tidak ada pemimpin. Jadi tolonglah bantu kami. Jadilah pemimpin bagi kami, pemimpin di pasukan. Pimpin bangsa ini, orang-orang untuk perang, memerangi bangsa yang akan memerangi bangsa kita. Lalu Yefta bilang, enggak, tidak mau, kalian sudah hina saya. Dulu saya sudah diusir, saya tidak diakuin, sekarang kalian datang. Lalu mereka berunding lagi, bapak-bapak tua itu. Mereka bujuk Yefta. Mereka ajak, ayolah. Tolonglah, ini kan juga bangsamu, ini juga sukumu. Nanti kalau kita semua habis, kalah, terus bagaimana keluarga kita? Akhirnya Yefta sepakat. Boleh. Pemimpin penjahat mau siap-siap berperang. Pasti anak buahnya banyak. Nah, waktu pemimpin itu Yefta setuju. Tapi dengan syarat, kata Yefta. Kalau kalian setuju angkat saya jadi pemimpin, kalian harus akuin saya sebagai keluarga kalian. Yefta setuju. Anak-anak Yefta sudah setuju. Lalu bapak-bapak tua-tua juga setuju. Karena apa? Mereka tahu bahwa bangsa Filistin atau Bani Amon itu orang-orang yang gagah perkasa. Jadi kalau Yefta hadapi, Yefta kan punya pengalaman. Sekalipun dia seorang penjahat, tapi mereka adalah orang-orang yang dilatih juga, ya. Nah, akhirnya Yefta setuju. Nah, anak-anak, kita buka Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-9. Ya, kita perhatikan di situ bahwa Yefta mengatakan siap, dan Yefta tahu apa? Yefta bisa kalahkan Bani Amon. Wow! Yefta berani dan Yefta menang dalam peperangan. Ada satu yang dikatakan Yefta, kalau Tuhan bersama dengan aku mau memimpin bangsa ini. Aku mau berperang. Penjahat juga mencari Tuhan, boleh kan ya? Waktu dia mencari Tuhan, Tuhan dengar nggak? Tuhan temukan. Dia bilang, kalau Tuhan menolong saya mau. Dengar anak-anak,
Yefta bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yefta dari kecil dididik secara hukum-hukum Musa. Yefta diajarin 10 hukum Tuhan. Yefta hidup di tengah-tengah keluarga bangsa Israel yang ketat akan hukum. Jadi Yefta juga tahu hukum Tuhan. Dan Yefta pun tahu akan apa? Akan pemeliharaan dan bagaimana Allah Israel yang ada di hidup di mereka. Tapi karena dia sakit hati, diusir, dibilang anak yang tidak baik, anak dari perempuan yang tidak baik, dia lari tinggal dan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, anak-anak dengar. Firman Tuhan katakan kalau pergaulan yang buruk itu merubah kebiasaan kita yang baik. Kalau di mana kita kumpul ada tempat-tempat yang tidak baik, ada orang berkata ngomong yang tidak baik, apa kalian tetap di situ? Lama-lama kalian akan ikut begitu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kebiasaan yang baik, yang buruk akan merubah kebiasaan yang baik. Tuhan bilang, kalian dikasih firman, kalian berhikmat tahu mana yang benar. Yefta saat itu berkata kepada tua-tua itu, kalau Tuhan bersama aku mau maju berperang. Keren ya. Kenapa Kawati bilang hebat, keren? Karena dia bilang kalau Tuhan ada bersama dan aku mau berperang. Dia panggil nama Tuhan. Dan sejak hari itu, Tuhan bersama dengan Yefta, bersama dengan pasukan-pasukan yang lain, berperang melawan bangsa Filistin, berperang bersama Bani Amon, berperang melawan orang-orang yang menekan bangsa Israel. Dan Yefta menjadi seorang pemenang. Halo, Yefta pemenang. Yefta hebat karena Yefta dikatakan Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kita lihat ayat 9. Kawati ingin bacain ya. Hakim-hakim yang ayat 9 katakan begini. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku akan menjadi kepala atas kamu. Kalau Tuhan memberi kemenangan, aku mau jadi kepala atas kalian. Tuhan dengar loh doa anak Tuhan ini. Yefta ini dia berkata begitu dan Tuhan jawab. Halo teman-teman, anak-anakku. Tuhan tidak pernah tidak dengar doa kita. Kita lihat Yefta seorang yang begitu dikatakan tadi dia ikut orang-orang perampok penjahat. Tapi saat dia panggil nama Tuhan, dia sadar, dia tahu hanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan Tuhan jawab doanya. Bangsa Israel, mereka bebas dari tekanan bangsa Mesir, orang Filistin dan suku Amon. Tapi yang Kawati mau bilang hari ini sama kalian, kalau Tuhan pilih tidak pernah salah. Kalau Tuhan tentukan seseorang menjadi Allah Tuhan, gak pernah salah. Kadang-kadang kita lihat, kok begitu ya orangnya. Kalau Kawati pasti Kawati akan bilang, Yefta kan penjahat, masa sih dipakai. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan pilih, gak ada yang bisa menolak hal itu. Halo anak-anak di rumah, jangan kita lihat seseorang dari tampilannya. Tuhan sayang mereka, Tuhan sayang orang-orang yang demikian. Tuhan sayang Yefta dan teman-temannya. Dan hari itu sejak kemenangan itu Yefta menjadi pemimpin
dan diangkat menjadi hakim-hakim yang ke-8. Hakim-hakim hebat ya. Waktu itu Kawati sampaikan ada hakim, ada Otniel, Samgar dan semua. Dan Yefta termasuk hakim-hakim yang diangkat Tuhan. Jadi anak-anak yang di rumah, firman Tuhan, apa yang Tuhan pilih tidak pernah salah. Dengar, Tuhan pilih juga kalian. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kalian. Kenapa Tuhan pilih Yefta? Karena Tuhan tahu bangsa Israel membutuhkan kekuatan, membutuhkan kemenangan. Karena mereka mau pingin supaya tidak ada bangsa yang menekan, menjajah mereka. Yefta pahlawannya Tuhan. Yefta dipilih Tuhan. Kita jangan lihat karena mamahnya tidak baik. Kita jangan lihat dia latar belakang. Tapi kita lihat ke depan bahwa Tuhan mau merubah Yefta menjadi alatnya dia. Amin. Kalian dipilih Tuhan. Kita semua dipilih Tuhan. Jadi kalau Tuhan pilih, gak boleh bantah. Artinya tidak boleh dilawan karena Tuhan tahu tepat pilihan Tuhan. Nah, hari ini kita baca ayatnya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 berkata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, garis bawahi, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yefta pasti dianggap penjahat. Bodoh kan? Penjahat mana siapa? Tapi dengar, dipilih Allah untuk memalukan atau membuat orang-orang bahwa sekalipun dia penjahat, kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan ubah hatinya. Tuhan rubah hatinya dan membuat Yefta semakin mengasihi Tuhan. Dengan satu kata, kalau Tuhan menolong aku mau jadi pemimpin. Jadi teman-teman, Tuhan pilih kita bukan karena kita bisa. Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat. Tuhan Yesus pilih kalian, pilih Kawati. Karena Tuhan tahu kita butuh Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan pilih tidak boleh kita omel sama Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kan kita bandingin orang lain ya. Tuhan, si itu mah rambutnya begitu, saya kan begini kan. Gak boleh kita begitu. Sama di mata Tuhan. Bagi Tuhan, dia, saya dan dia sama. Kau mau kasih tahu kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukan menyelamatkan orang Kristen, bukan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi dengar baik-baik ayat hafalan tadi 1 Korintus 1 ayat 27. Tuhan pilih untuk apa? Untuk membuat orang tahu bahwa apa yang dipilih Tuhan itu tepat. Tuhan Yesus datang, tadi Kawati bilang, datang ke dunia bukan karena kita hebat. Tapi dia tahu bahwa kita butuh juru selamat. Dia tahu kita manusia berdosa. Dan dia tahu bahwa kalau dia pilih, kita menjadi orang yang hebat seperti Yefta. Dikatakan tadi apa? Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Kamu dipilih Tuhan. Kita semua dipilih Tuhan. Dan Tuhan pilih tidak salah. Dan Tuhan pilih buat sesuatu yang hebat. Mungkin lebih seperti hakim-hakim, seperti Yefta. Kau jadi penguasa, kau jadi orang hebat di dunia ini. Tapi ingat, hanya Tuhan yang pilih kamu. Kalau Tuhan pilih, ikutin apa kata Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan katakan,
Jangan anggap, kalau Kak Wati bilang jangan melihat dengan sebelah mata, artinya anggap orang lain gak penting. Semua penting, ya kan ada orang bilang apa, dipandang sebelah mata artinya nganggap enteng, ya gak ada artinya. Dengar, kamu, Kak Wati, kita semua punya arti. Bangga ya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan ini harus menjadi firman yang hidup bagi kamu. Engkau pahlawannya Tuhan, karena Tuhan pilih kamu jadi orang hebat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman hari ini Tuhan tanamkan hati kami, dan kami mau mengingat, kami mau melakukan firman Tuhan, bahwa kami dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang hebat. Dunia membutuhkan orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih hari ini untuk kami boleh beribadah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jangan lupa ayat hafalan 1 Korintus 1 ayat 27. Kirim sama Kak Wati ya. Dan minggu depan kita jumpa lagi di firman Tuhan yang lain lagi, cerita yang lain lagi, tapi masih tetap di Hakim. Tuhan Yesus memberkati dan berkati. Shalom. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Adam sampai zaman kita sekarang. Tetapi Allah memilih adik-adik dan kakak untuk diselamatkan. Kita orang berdosa adik-adik. Ketika kita melakukan dosa satu saja, sinyal ya. 118 Tuhan ayat aku 6. tidak takut. Apakah yang dilakukan Tuhan di pihakku, manusia kepadaku? aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin.